semua, happy Sunday. Wah, seneng banget nih kita akhirnya sudah sampai di bulan yang baru, di bulan September. Yuk, kakak mau ajak kita semua untuk berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I
I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Kita berdoa. Sungguh luar biasa ya Tuhan ketika kami melihat alam semesta ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menciptakan seluruh semesta ini. Bahkan Tuhan boleh menciptakan kami sampai hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan membukakan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semua, aku John. Selamat datang di Menggal Kuku. Aku suka memperbaiki barang-barang yang rusak supaya bisa dipakai lagi sesuai fungsinya. Kadang aku juga memakai benda bekas dan membuatkan sesuatu yang baru. Kata kerennya recycle. Tapi itu lebih sulit daripada memperbaiki apa yang sudah ada. Kalian tahu kan, semua benda pasti akan rusak pada akhirnya. Halo Kak Pauline. Halo Kak Rizka, gimana kabarnya? Aku baik-baik aja sih. Kak Pauline gimana? Puji Tuhan baik juga. Wah, Habis dari senangnya. mana nih Kak Rizka? Tadi aku dari bengkel Gogo. Oh, Tahu kan? bengkel yang terkenal itu kan? Iya, yang miliknya Pak John itu loh. Iya, aku dengar Pak John tuh orangnya hebat. Bisa membentukkan banyak barang rusak. Oh, pantes saja. Soalnya tadi memang aku lagi naruh barang yang rusak Kak Pauline. Supaya dia membantu benerin dan jadi sesuai fungsinya lagi. Oh, puji Tuhan. Baik. Kak Pauline, ada adik-adik di rumah ternyata. Halo adik-adik semuanya. Oh, halo. Nah, adik-adik, tahukah kalian ketika dunia masih baru diciptakan, semuanya itu baik dan sempurna. Tidak ada satupun yang rusak. Nah, kita akan mendengarkan ya tentang ketika segala sesuatu itu masih baik dan sempurna. Kak Pauline, aku ada pertanyaan nih. Tadi kan Kak Pauline bilang semuanya diciptakan baik ya. Lalu siapakah Allah itu? Nah, very good question. Pertanyaannya sangat baik. Kita akan ulangi bersama-sama pertanyaan Kak Rizka ya adik-adik, karena pertanyaan ini akan kita pelajari selama 1 bulan ke depan. Siapakah Allah itu? Who is God? Kita ulangi bersama yuk. Siapakah Allah itu? Who is God? Adik-adik, ada yang tahu nggak jawabannya? Nah, kalau kalian belum tahu, Kak Rizka ini juga penasaran nih. Kita lihat sama-sama ya. Nah, kisah Alkitab hari ini diambil dari kitab pertama di dalam Alkitab, yaitu Kejadian. Kejadian pasal 1. Nah, adik-adik, seluruh kisah di dalam Alkitab itu sebenarnya menceritakan tentang satu kejadian besar, kisah yang sangat besar tentang rencana Allah bagi dunia ini. Nah, kisah hari ini adalah tentang apa yang pertama kali terjadi di dunia ini. Sebelum kisah ini terjadi,
tidak ada alam semesta, tidak ada apa-apa, semuanya tidak ada selain Allah. Allah saja yang sudah ada sejak awal. Karena itu kisah kita ini berjudul Allah menciptakan dunia. Dan ini adalah awal dari kisah Alkitab yang sangat besar. In the beginning, nothing existed except for God. God created the heavens and the earth. The earth had no shape, and darkness covered the earth. The Spirit of God was there, hovering over the waters. God spoke, "Let there be light." What God said happened. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. God called the light day, and He called the darkness night. Evening came, and then morning came. That was the first day. God spoke again. "Let there be an expanse between the waters to separate them." What God said happened. He made a space between the water that was on the earth and the water above the earth. God called the expanse sky. Evening came, and then morning came. That was the second day. God said, "Let the water under the sky be gathered into one place, and let the dry land appear." What God said happened. God called the dry land earth, and He called the gathered water seas. God saw that it was good. Then God said, "Let the earth make plants and trees with fruits and seeds." What God said happened. Plants and trees grew, and God saw that it was good. Evening came, and then morning came. That was the third day. Next, God placed lights in the sky. God created the sun to shine during the day and the moon and stars to shine at night. God gave us lights to shine on the earth, to separate day from night, and to help us track time in days and years. God saw that it was good. Evening came, and then morning came. That was the fourth day. Next, God made creatures that move and swim in the water. He made birds to flap their wings and soar across the sky. God saw that it was good. God told the animals to multiply, and they filled the seas and the sky. Evening came, and then morning came. That was the fifth day. Then God made more animals, livestock, creatures that crawl, and wildlife to live on the earth. When God said it, it happened, and God saw that all of it was good. Jesus is the Lord over all of creation. The Son has always existed. The Bible says everything was created by Him and for Him, and He holds everything together. All of creation exists to bring God glory. Pada mulanya, tak ada apapun, tak ada matahari, tak ada tanah, tak ada sungai, dan tak ada manusia. Lalu Allah mulai menciptakan sesuatu yang tak bisa dilakukan orang lain. Allah mulai menciptakan dunia dari yang tidak ada. Pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi ditutupi air dan gelap. Lalu Allah berkata, "Jadilah terang," dan terang pun jadi. Allah melihat terang itu baik. Dia memisahkan terang dari gelap. Allah menyebut terang itu siang, dan Dia menyebut gelap itu malam. Itulah hari pertama. Allah melihat semua itu baik. Semua ciptaan Allah itu baik. God created everything and it was good.
Allah berfirman lagi, biarlah ada batas yang memisahkan air yang ada di atas bumi dan yang ada di bumi. Apa yang Allah firmankan terjadi. Allah menamainya langit. Itulah hari kedua. Allah melihat semua yang Dia buat itu baik. Semua ciptaan Allah itu baik. God created everything and it was good. Di hari yang ketiga, Allah mengumpulkan air di bumi di satu tempat yang disebut laut. Sekarang ada tanah kering. Lalu Allah menciptakan berbagai macam pohon dan tumbuhan. Setiap pohon dan tumbuhan memiliki benih yang bisa membuat mereka menghasilkan pohon dan tumbuhan yang sama. Allah melihat semua ciptaannya itu baik. Semua yang Allah buat itu baik. God created everything and it was good. Di hari keempat, Allah menciptakan benda penerang di langit untuk siang dan malam. Dia menciptakan matahari untuk siang, bulan dan bintang untuk malam hari. Allah memandang semua yang Dia ciptakan dan Allah melihatnya baik. God created everything and it was good. Di hari yang kelima, Allah menciptakan binatang yang hidup di air dan binatang yang terbang di langit. Dia menciptakan ikan paus, kuda laut yang bergerak di air. Dia menciptakan burung yang terbang di langit. Dia menciptakan setiap binatang itu berbeda. Allah memberkati dan berkata kepada mereka untuk memiliki bayi, supaya ada lebih banyak ikan dan burung di bumi. Allah melihat semua ciptaannya itu baik. God created everything and it was good. Di hari yang keenam, Allah menciptakan berbagai binatang yang hidup di darat. Dia menciptakan hewan liar seperti singa, jerapah, dan gajah. Dia menciptakan binatang yang merayap di tanah seperti buaya dan ulat. Dia menciptakan binatang yang membantu manusia seperti sapi, unta, dan domba. Allah melihat semuanya baik. God created everything and it was good. Nah adik-adik, dari kisah tadi kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan atas semua ciptaannya. Jesus is Lord over all of creation. Yesus sang anak Allah sudah ada sejak dari semula. The Son has always existed. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. The Bible says everything was created by Him and for Him. Yesus memastikan semua berjalan dengan baik. Jesus holds everything together. Semua ciptaan ada untuk memuliakan Dia. All of creation exists to bring God glory. Adik-adik, setelah kita melihat, setelah kita mendengar betapa luar biasa dan ajaib karya Tuhan, Kak Rizka mau mengajak adik-adik semuanya tutup mata. Ayo kita semua tutup mata, Kak Rizka akan hitung sampai 3. Ayo kita sama-sama tutup mata ya. 1, 2, 3. Setiap kali kita memandang ke langit dan melihat bulan, bintang dan matahari, atau bila kita melihat bunga-bunga yang indah, pepohonan hijau, burung-burung bernyanyi, kita bisa mengingat bahwa Allah menciptakan semuanya itu dengan kuasanya dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Nah, adik-adik, sekarang kalian boleh buka mata. Sungguh Allah itu baik, bukan? Dan Allah patut untuk dipuji. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Nah, adik-adik dan Kak Pauline, setelah kita mendengar, kita melihat betapa luar biasanya ciptaan Tuhan dan bagaimana Dia membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik, pertanyaanku yang di depan tadi harusnya sudah kejawab ya Kak Pauline. Siapakah Allah itu? Who is God?
Nah, adik-adik, ayo kita lihat jawabannya ya. God is our creator and king. Allah adalah sang pencipta dan raja kita. Yuk kita ulang bersama Kak Rizka dan Oke. adik-adik di rumah. Kita baca pertanyaannya dan kita baca jawabannya bersama. Siapakah Allah itu? Allah adalah sang pencipta dan raja kita. Who is God? God is our creator and king. Nah, sekarang kita akan masuk di ayat kunci kita Kak Rizka dan adik-adik. Ayat kunci ini juga akan kita pelajari selama 1 bulan. Dan ini akan menjadi ayat hafalan kita bersama. Kita baca bersama dulu ya. Kak Rizka sudah siap dengan Alkitabnya? Tunggu Kak Pauline. Aku mau ambil dulu Oke. ya Alkitabnya ya. Adik-adik juga ya siapin. Nah, ini Alkitabnya Kak Pauline. Ayatnya ada di mana ya Kita Kak Pauline? buka dalam Kolose 1 ayat 16b. Sekali lagi, Kolose 1 ayat 16b. Sudah ketemu? Adik-adik sudah ketemu belum ya ayatnya? Yang sudah ketemu, kita sama-sama katakan amin. Amin. Wah. Oke, aku baca ya Kak Pauline ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Adik-adik, seluruh alam ini diciptakan melalui Yesus Kristus dan untuk Yesus Kristus. Jadi, sebelum segala sesuatu ada, Yesus Kristus sudah terlebih dahulu ada. Dan Yesus membuat segala sesuatu berada pada tempatnya masing-masing dan berfungsi seperti yang Dia kehendaki. Wah, ini good news ya Kak Pauline ya, luar biasa sekali. Berarti kita aman di dalam Kristus. Betul Kak Pauline. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah pencipta kita dan Raja kita. Dan Engkau dengan penuh kasih sayang menjaga, memelihara semua yang telah Engkau ciptakan dengan sangat baik. Amin. Karena itu kami boleh merasa aman, tenang di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, kami tahu Engkau adalah Allah kami yang berkuasa dan Allah kami yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, tadi Kak Pauline sudah mention tentang ayat kunci dan ternyata ayat kunci itu menjadi ayat hafalan kita selama bulan September. Yuk, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan yang baru ya. Ayatnya ada di mana tadi? Betul sekali, di Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sekali lagi ya adik-adik, yuk lebih keras lagi suaranya. Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Now we are going to memorize in English. Colossians 1 verse 16b. All things were created by Him and for Him. One more time. Colossians 1 verse 16b. All things were created by Him and for Him. Adik-adik semuanya, ibadah kita sudah selesai. Nah, tapi tetap jangan lupa di masa-masa ini kita harus tetap menjaga apa Kak Pauline? 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, yang paling penting dan perlu selalu kita lakukan adalah membaca Alkitab. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Did God create us unable to keep
Did God create